Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Nova Podcast. Pada kesempatan kali ini kita akan membicarakan pengalaman salah satu teman kita yang berprestasi dengan narasumber kita Haris dari kelas 11 IPA 1 dan Pak Yuda sebagai pembimbing Haris dan Kepala Sekolah SMA Nurul Fajri Pak Salahuddin. Oke, kalau gitu Haris bisa kita mulai? Oke, untuk sebagai informasi nih, Olimpiade apa sih yang diikutin? Olimpiade IAFO. Itu boleh tahu kepanjangannya kira-kira apa? International Ice Isis Olympic. Oke. Itu berarti Olimpiadenya Olimpiade Fisika. Ya, atau disebut Olimpiade Fisika Internasional. Oke. Kalau gitu, mengapa sih Haris bisa tertarik sama Olimpiade ini? Karena bisa mempelajari hukum gerak benda yang ada di sekitar kita, kayak gerak benda, gerak hukum Newton, sama gerak kecepatan dan lain-lainnya dan sebagainya. Oke, jadi karena Haris tertarik untuk mengetahui gimana sih gerak-gerak benda tersebut ya? Jadi emang tertarik sama fisika Haris? Oke. Kalau gitu boleh tahu nggak kapan sih pelaksanaan dari semifinal sampai ke babak finalnya pas Olimpiadenya dilaksanakan? Disiplin finalnya tanggal 5 April 2023 di Zoom Meeting sekitar jam 3 sore. Kalau di finalnya di PPDB dari tanggal 25 Mei sampai 28 Mei. Oh, berarti kalau semifinalnya dia online ya? Iya, online. Kalau yang final di offline. Oke, untuk semifinal online dan babaknya untuk babak finalnya langsung ketemu tatap langsung gitu ya? Iya. Oke. Berarti tadi boleh disebutin lagi nggak pelaksanaannya ada di mana? Di Bandung, ya sertifikasi bisa di sana. Oke. Boleh diceritain nggak nih ke teman-teman bagaimana bisa mengikuti Olimpiadenya? Mungkin dari awalnya ngelihat poster dari Olimpiadenya sampai pendaftaran itu bisa diceritain? Bisa. Nih, pas waktu itu pas aku lagi latihan itu buat persiapan Olimpik, itu aku sudah daftar di Instagram gitu kan ada HTSBC itu, terus sudah daftar itu langsung itu udah itu dinamain, terus nama negara, terus tanggal lahir, terus sama apa aja kamu ikutin Olimpik ini. Terus itu pas udah selesai daftar, terus nanti dimulainya nanti tanggal 5 Mei nanti di semifinal. Untuk persiapannya ini aku harus mempelajari semua dari materi-materi dari kelas 10 sampai kelas 11. Jadi gimana perasaannya kalau pas pertama daftar ini, kayak expect gak sih bakalan bisa sampai semifinal sampai bisa ke babak final? Awalnya sih aku grogi sih, kalau biasanya aku hitung jawaban yang tentang kasus-kasus itu yang ada di soal semifinal itu. Kan takutnya ya kerjain atau kerjain, yang penting kerjain aja daripada aku nggak kerjain. Oke. Kalau gitu pertanyaan selanjutnya untuk Pak Yuda. Berapa jumlah peserta dari awal sampai ke final dan dari negara mana saja sih dari Olimpiade yang diikutkan? Sebelumnya tadi saya koreksi dulu karena memang di semifinal itu sebenarnya bukan 5 April tapi 8 April. 8 April dan finalnya itu 25 sampai 28 Juni kok? Maret, April, Mei. 25 sampai 28 Mei. Okay. Nah, dari 15 negara, semifinal 15 negara, tapi setelah itu disaring sampai kalau nggak salah itu 7 negara. Tapi ada 2 negara yang tidak ikut karena memang ada berkaitan teknis dari perihal negaranya. Maka di sana hanya 5 negara. Nah, jumlah semifinal sebenarnya yang ikut itu semifinal waktu itu Harisnya sendiri. Jumlahnya Haris yang tahu kalau yang semifinal. Kalau yang final mungkin saya tahu. Final itu sekitar 27-28 siswa. Paling banyak delegasinya dari Vietnam. Vietnam itu kalau nggak salah ngirim itu 10-11. Dari Indonesia paling diwakili sama 3 sekolah, Surabaya, SMA IT, sama Matramin, dan juga yang di Bogor 4. Jadi kalau di Indonesia cuma 4, sisanya di luar negara Peru, Vietnam, Indonesia, Korea Selatan. Keren ya.
bisa internasional. Selanjutnya boleh sharing persiapan apa aja sih yang dilakukan buat Olimpiade kali ini buat Haris sama Pak Yuda? Persiapan sekitar 3 bulan. 3 bulan dari bulan Maret. Ya, kita seimbangin dengan USK. Karena saya ngirim waktu itu 2 grup ya USK. Satu grup USK, satu grup yang buat Olimpiade YAFO. Nah, yang ini memang lebih dulu saya persiapkan karena memang internasional. Gitu. Di bulan Maret kita udah latihan. Itu berdua sama satu lagi Nanda Arya dari 11 IPA 1 juga. Kebetulan semifinal di bulan April, 8 April itu ya memang sebenarnya hara-hara cemas karena ini baru pertama kali. Iya, pertama kali. Karena pertama kali dan juga ya memang alhamdulillahnya Nanda Haris ini memang tertarik dengan fisika, jadi nggak beban buat saya, nggak beban saya. Jadi ayo kita lanjutin aja, nggak apa-apa. Itu ya kita bersyukur, ngikut pun bersyukur. Pas dapat pengumuman, wah lolos nih satu, wah udah alhamdulillah bilang gitu. Di luar ekspektasi saya gitu, kebetulan memang luar biasa Haris ini. Jadi memang persiapannya 3 bulan karena cukup panjang. Ya kita berpindah-pindah tempat di latihan ya, online dan offline. Lewat WA itu sampai jam berapa? Jam 10 malam kita masih di online tuh di rumah lewat WA. Masih kita kita proses belajar. Tapi karena memang pas semifinal, pas udah lulus semifinal itu jor-joran gitu loh, jor-joran kita untuk persiapan ke finalnya ya, karena memang sudah ada kisi-kisinya, jadi kita tinggal lanjutkan aja seperti itu aja kan. Dari Haris ada yang mau ditambahkan sekiranya mungkin persiapan pribadi apa sih yang Haris lakukan di luar dari latihan bersama Pak Yuda? Biasanya aku pelajari tentang kasus-kasus yang tadi di semifinal. Biasanya ada soalnya kayak gombang-gombang gitu, kayak rase, kayak misalnya kalau di Olimpik itu ada kasus-kasus gitu, ada kasus A dan kasus B. Kalau kasus A itu reactivity dan kalau kasus B geofisika. Kalau reactivity itu kayak gempa-gempa, terus sama kayak tsunami, kayak gombang-gombang gitu, kayak gombang tektonik, gombang vulkanik. Jadi kayak diulang-ulang ya belajar. Iya, diulang. Oke. Nah, pertanyaan selanjutnya untuk Pak Salah, sejauh apa dukungan yang diberikan sekolah kepada murid yang mengikuti lomba seperti Haris? Mungkin ada program khusus atau dukungannya seperti apa? Ya, baik, terima kasih Kak Nela. Pada kesempatan ini kami ingin mengucapkan selamat tentunya pada Kak Haris yang sudah luar biasa berprestasi dalam lomba ajang internasional fisika Olimpiade. Kemudian juga kepada Kak Yuda sebagai guru bimbing yang mendampingi Haris selama perlombaan berlangsung dari mulai penyisian, semifinal sampai dengan final. Dari sekolah kami semua sangat mensupport, sangat mendukung kegiatan-kegiatan positif yang dilakukan oleh siswa. Semua kegiatan tentunya sekolah sangat mendukung, dan kebetulan ini memang dalam rangka ajang Olimpiade, apalagi eventnya adalah event internasional. Sekolah, yayasan sangat memberikan support dari kegiatan yang sudah dilaksanakan ini. Semua kegiatan yang dilakukan oleh siswa, oleh Bapak Ibu guru dalam pengembangan minat dan bakat, tentunya kami sangat mensupport dengan semaksimal mungkin. Dan insya Allah nanti juga di bulan Juni, insya Allah kalau nggak salah di tanggal 25 juga siswa kita akan mengikuti lomba internasional dalam bidang mata pelajaran biologi, Olimpiade Biologi. Dan tentunya kami juga memohon bantuan doa dari seluruhnya. Mudah-mudahan kegiatan Olimpiade Biologi ini tahap final yang insya Allah akan disanakan di Bali. Semua mudah-mudahan berjalan dengan baik, lancar, mendapatkan prestasi yang maksimal. Sebelumnya juga nanti tanggal 17 hari Sabtu atau Ahad besok itu juga ada
kegiatan penyisihan lomba Olimpiade Matematika. Ya, tentunya sekali lagi semua kegiatan perlombaan dalam pengembangan minat dan bakat, baik itu yang bersifat kognitif, baik itu yang bersifat misalnya sport olahraga, art, artistik, seni dan lain sebagainya, melalui pengembangan minat dan bakat yang dimiliki oleh siswa, sekolah pasti akan mendukung. Banyak alhamdulillah prestasi-prestasi pada tahun ini, selain juga yang bersifat kognitif, pedagogik, keilmuan, ilmu pengetahuan. Kita juga alhamdulillah anak kita lolos dalam di paskibraka di kabupaten, alhamdulillah satu siswa kita, kemudian juga di tingkat kecamatan juga alhamdulillah, dan kegiatan-kegiatan lainnya insya Allah sekali lagi sekolah sangat mendukung, memberikan support yang maksimal untuk pengembangan keberhasilan minat dan bakat siswa-siswi SMA ITN Nurul Fajri ke depannya. Berarti sekolah benar-benar sangat mendukung ya Pak untuk kedepannya. Jadi buat siswa-siswi jangan pernah ragu untuk misalnya untuk ikut lomba, karena sudah pasti sekolah bakalan ngedukung dengan 100%. Nah, pertanyaan selanjutnya untuk Pak Yuda, boleh nggak Pak diceritain nih perbedaan dari Olimpiade pada umumnya dari ISS ini? Paling di segi materi kan ya, lebih kalau di OSK, biasanya di OSK ya, bisa kita perbandingan OSK sama di internasional ini materinya biasa kalau internasional lebih jelas terperinci gitu loh, lebih jelas terperinci. Kalau di OSK mungkin materi dari kelas 1 sampai kelas 12 ya, 12 biasanya diikutsertakan sampai kelas 11 saja. Tapi biasanya kalau di OSK materi-materi yang memang kelas 10 belum dipelajari memang sudah ada yang materi yang kelas 11 harus juga dipelajari. Tapi kalau di internasional ini dia sudah terperinci bagian mana, bab mana yang memang harus dipelajari seperti itu. Dan sebenarnya kalau di internasional ini lebih banyak ajangnya. Jadi lebih ke praktiknya, apply-nya, bukan hanya teori. Biasanya kalau Olimpiade biasanya ya, Olimpiade seperti OSK itu biasanya teori, hanya teori. Tapi kalau di internasional itu kebanyakan itu applied. Jadi ada kayak tadi untuk mempelajari gempa tektonik dia harus presentasi. Bagaimana caranya, istilahnya gempa tektonik itu seperti apa, terus dia ditimbulkan seperti apa, solusinya seperti apa. Makanya kemarin ada cerita, ada case A dan case B. Ini ya sedikit perbedaan makanya. Tapi semuanya bisa menjalani dengan baik, memang dukungan juga, makanya mental Haris itu luar biasa seperti itu. Perbedaannya itu lebih rincinya di materinya kayaknya lebih spesifik dan lebih enak kalau seperti itu ya dibandingkan sebenarnya kayak Olimpiade yang lain. Tapi kita belum tahu juga, kita belum coba Olimpiade yang lain ya Kak. Ya, nanti mudah-mudahan kedepannya bisa lagi coba lagi. Kalau bisa ada IAPO lagi atau AFO yang lebih di atasnya kita coba lagi. Ini kan karena nanti sertifikat yang didapat itu kan dapat membantu dalam seleksi di PTN lewat jalur SNBP atau seleksi nasional berbasis prestasi pendidikan. Saya dengar seperti itu. Jadi mudah-mudahan bisa. Nah, gitu. Ini buat mental anaknya juga bisa makin ini. Masih banyak berarti nih. Masih semangat kan. Harus nggak sampai sini kan. Iya, harus terus maju. Nah, kalau gitu buat Haris boleh dong sharing pengalaman apa aja sih yang bisa teman-teman mungkin ambil dan pelajari dari pengalaman Haris kali ini? Membantu teman-teman yang sudah mendukungku untuk berjuangku semampu mungkin untuk ikutin Olimpik ini, udah prestasi yang lebih tinggi, terus sama berdoanya, terus sama jangan lupa selalu berteliti, selalu berbaca doa, selalu soal itu yang dikasih diulang-ulang terus ya materinya belajar. Diulang terus dari graf hukum Newton sampai termodinamika sampai gombang-gombang. Pesannya seperti apa buat teman-temannya? Adik-adik kelas, mungkin adik kelas ya, pesannya apa? Bapak banyak berdoa atau bawa semangat belajarnya, motivasinya? Nah, pesannya untuk adik-adik kelas ini banyak baca dan selalu berdoa, selalu mengerjakan sungguh-sungguh agar tidak teredor dan harus mengerti lagi salah yang diberikannya. Jadi lebih giat sama lebih rajin ya? Iya, lebih giat sama lebih rajin. Mungkin dari Pak Salam, Pak Yuda ada yang ingin ditambahkan? Silakan pengalaman apa aja yang mungkin biar bisa anak-anak. Oke, mungkin untuk ada di kelas 10 sampai kelas 12 tugas terpenting itu kalian fokus belajar. Ya, fokus belajar.
istilahnya tidak pedulikan yang lain, artinya tetap di sini tugas kalian belajar, fokus belajar dan cari prestasi sebanyak-banyaknya, karena itu yang bisa membantu kalian ke depan ya. Jadi motivasi dalam hidup tetap ada di diri kalian masing-masing. Bersungguh-sungguh, tetap tadi kata Haris itu banyak doa juga, makanya ikhtiar ya, tanpa berdoa itu sia-sia, seperti itu kan ya. Harus balance Betul. Sebagai penutup mungkin ya, ada sebuah pepatah yang mengatakan biqadril qadri tuktasabul ma'ali. Sebuah keberhasilan itu tergantung dari proses yang kita lakukan. Untuk semuanya siswa-siswi SMA Nurul Fajri sekarang sedang berproses, kehidupan ke depan masih panjang. Semangat untuk belajar, semangat untuk menggapai cita-cita dan harapan menjadi anak kebanggaan bagi pribadi, bagi kedua orang tua dan masyarakat yang ada di sekitar. Gali terus potensi yang dimiliki, masa depan adalah milik kalian semua. Oke, jadi semoga dari podcast kali ini bisa diambil manfaatnya, terutama ini manfaat dari Olimpiade dan pengalaman yang berharga banget dari Kak Haris juga. Kalau begitu terima kasih banyak untuk narasumber kita, Kak Haris, Pak Yuda, dan Pak Sola atas waktunya. Sekian dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.